Baik, sudah selesai 3 tanda. Sekarang kita masuk ke tanda yang keempat, kemunculan Imam Mahdi. Ingat, Imam Mahdi bukan nama. Imam Mahdi laqab. Kata imam menunjukkan arti kepemimpinan. Mahdi artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi Imam Mahdi artinya imam yang mendapat petunjuk, pemimpin yang mendapat petunjuk. Apa yang menyebabkan dapat petunjuk? Karena beliau diberi ilham oleh Allah, dirubah dalam satu malam. Sudah paham? Dan akan memimpin kaum muslimin di seluruh dunia. Pertanyaannya, kenapa Imam Mahdi dibutuhkan? Itu dulu pertanyaannya. Kenapa Imam Mahdi dibutuhkan? Untuk jawab pertanyaan itu kita harus kembali ke sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Habib bin Salim. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari Sulaiman bin Daud At-Tayalisi, dari Daud bin Ibrahim Al-Wasiti, dari Habib bin Salim, dari Nu'man bin Bashir, dari Hudzaifah bin Al-Yaman, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya begini, saya bacakan. Jadi ceritanya begini, Habib bin Salim itu duduk dengan para sahabatnya di masjid bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada Hudzaifah bin Yaman di situ, ada Habib bin Salim, ada siapa? Nu'man bin Bashir itu duduk tuh bersama Rasulullah di masjid. Bersama-sama Rasulullah. Lalu kemudian datanglah seseorang yang bernama Abu Tha'labah Al-Khushani. Abu Tha'labah Al-Khushani ini bertanya begini. Begitu datang tanya, langsung mengarah kepada Nu'man bin Bashir. Karena Nu'man bin Bashir juga ada di situ. Ya Bashir bin Sa'ad, wahai Bashir bin Sa'ad, atahfadhu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kau hafal enggak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau hafal bagi dong ke saya, kira-kira begitu. Saya juga pengen tahu gitu. Faqala Hudzaifah, fil umara, terkait dengan kepemimpinan. Nah itu kalimatnya. Adakah engkau menghafal hadis Rasulullah SAW tentang kepemimpinan? Nu'man bin Bashir ini orangnya pendiam. Begitu ditanya diam aja. Tidak menyampaikan. Diam saja. Ada Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabat Rasulullah yang ada di situ, langsung menjawab kemudian. Menimpali. Ana ahfadu khutbatahu sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah satu waktu khutbah, dia menyampaikan satu cerita. Dia hafal oleh Hudzaifah. Nah, Hudzaifah mengatakan, "Saya hafal." Katanya. "Oh, saya beritahukan ke kamu sekarang." Fajalasa Abu Tha'labah. Lalu Abu Tha'labah begitu mendengar, "Oh, yang saya pengenkan sudah ada nih." Duduklah beliau di majelis itu, pengen dengar hadis Nabi. Lalu faqala Hudzaifah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah berkatalah Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunun nubuwwatu fikum ma sya'allahu an takun." Kenabian itu akan ada pada kalian berapa lama pun yang dikehendaki oleh Allah. Artinya tidak dibatasi. Apa Allah mau letakkan, diletakkan, mau dicabut oleh Allah. Tsumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha. Lalu Allah akan mencabut kenabian itu di tengah-tengah kalian jika Allah mengingin mencabutkannya. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Lalu akan terjadi kepemimpinan atas manhaj nubuwah. Metodologi kenabian. Atau tata cara dan cara memerintah kenabian. Ini pemerintahannya para sahabat Rasulullah. Yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu merintahnya pakai dalil-dalil Rasulullah, pakai kaidah Rasulullah. Ini disebut dengan khilafah ala manhajin nubuwah. Jadi periode kenabian sudah selesai. Periode ini juga sudah selesai karena keempat-empatnya sudah tiada. Abu Bakar sudah tiada, Umar sudah tiada, Utsman sudah tiada, Ali bin Abi Thalib juga sudah tiada. Sudah selesai. Fatakunu ma sya'allahu an takun thumma yarfa'uha idza sya'allah ay yarfa'aha. Kepemimpinan di atas kenabian ini, metodologi kenabian ini, manhaj nubuwah ini, itu akan terjadi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, dan kemudian Allah juga menghendaki untuk mengangkatnya sebagaimana yang juga Allah inginkan. Thumma takunu mulkan 'addan. Sudah 2 tadi ya. Kalau kita nafikan Rasulullah karena nggak ada lagi penggantinya, kan begitu kan? Berarti ada 4 periode. Periode pertama periode manhaj nubuwah nih para sahabat, udah lewat. Periode yang selanjutnya mulkan 'addan, akan datang kemudian kepemimpinan raja yang menggigit. Kata menggigit di dalam bahasa Arab itu menunjukkan keras. Keras, yang menunjukkan bahwa pemimpin yang memimpinnya itu dengan kasar. Pemimpinan yang kasar, yang memaksakan kehendak kepada rakyatnya. Kalau kita lihat ini sudah ada zaman sekarang. Banyak malah. Iya kan? Fayakunu ma sya'allahu an yakun.
Dan periode tersebut akan terjadi sesuai dengan kehendaknya Allah. Tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Lalu Allah akan pindahkan kepimpinan itu apapun Allah yang hendaki. Tsumma takunu mulkan jabriyatan. Lalu akan datang periode kepemimpinan Raja Jabariyah. Jabariyah itu memaksa. Kalau tadi menggigit, sekarang memaksa. Kalau menggigit hanya pada batasan-batasan tertentu, tapi memaksa semua sisi. Semua sisi. Kalau kekuasaan mengatakan A, walaupun itu tidak memihak rakyat, dipaksa rakyat untuk ikut. Kalau nggak ikut, dihabisi. Itu mulkan jabriyatan. Itu bukan lagi memaksa, tapi dihajar. Bersalah, dihabisi. Itu mulkan jabriyatan. Oh, sekarang ini banyak sekali. Seluruh dunia ada. Kalau periode ini. Artinya kita juga sudah sampai ini periode ketiga ini. Iya. Fatakunu masya'allahu antakun. Dan itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah berapapun lamanya. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Lalu kemudian akan diangkat oleh Allah sebagaimana Allah kehendaki. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, thumma takunu khilafatun ala minhaji nubuwah. Akan terjadi kekhilafahan atas manhaj kenabian. Kembali kepada masa sahabat. Kenapa disebut manhaj nubuwah? Berarti ini satu. Dimulai dari periodenya Imam Mahdi. Puncaknya pada periode Nabi Isa. Ini puncaknya. Lalu kita bertanya, loh, kenapa Nabi Isa disebut periode manhaj nubuwah? Kan Nabi Isa sendirilah Nabi. Harusnya bukan periode metodologi atau caranya kenabian, tapi memang Nabi yang berkuasa. Dalil kita menjawab pertanyaan itu karena Nabi Isa tidak menggunakan syariatnya sendiri, tapi yang digunakanlah syariat Nabi Muhammad. Jadi syariat yang diberikan kepada beliau dulunya oleh Allah untuk kaum Bani Israel itu nggak dipakai lagi. Yang dipakai adalah syariat Nabi Muhammad. Nanti kita akan jelaskan alasannya ketika kita cerita Nabi Isa. Yang menunjukkan bahwa kepemimpinan beliau bukan kepemimpinan kenabian, tapi atas metodologi kenabian. Karena kenabian maksudnya adalah Rasulullah yang sudah meninggal dunia. Oke? Sampai di sini sudah kita pahami. Thumma sakat. Lalu kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman diam. Qala Habib. Lalu Habib bin Salim mengatakan begini. Falamma qama Umar bin Al-Aziz. Ketika Umar bin Al-Aziz jadi khalifah. Pada masa kekhilafahan Umar bin Aziz Bani Umayyah. Bani Umayyah. Umar bin Aziz itu Bani Umayyah. Bahkan disebut sebagai Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Karena kepemimpinannya luar biasa. Ketika datangnya periode Umar bin Abdul Aziz, wa kana Yazid bin Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir tadi yang diam saja, itu ada anak namanya Yazid. Nah, Yazid ini membawa hadis ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia tulis hadisnya lalu dikirim kepada Umar bin Abdul Aziz sama anaknya Nu'man bin Bashir. Lalu berkata Habib bin Salim, "Inni arju an yakuna amirul mu'minin," yakni Umar ba'dal mulkil wal jabariyah. Saya menginginkan Umar bin Abdul Aziz lah khalifah setelah periodenya raja yang menggigit dan raja yang memaksa tadi. Artinya periode kenabian atas manhaj nubuwah tadi. Beliau mengatakan, "Fa'udkhila kitabi ala Umar bin Al-Aziz." Aku membawa surat yang berisi hadis tadi kepada Umar bin Abdul Aziz. Kuperlihatkan hadis ini kepada beliau. Fasurra bihi wa a'jabah. Yang menyebabkan Umar bin Abdul Aziz sangat senang dan sangat kagum dengan hadis ini. Karena beliau tidak tahu ada penjelasan tentang periode ini. Hadis ini sahih. Walaupun kemudian saya menemukan di Kompasiana ada satu tulisan mengatakan hadis ini lemah. Tetapi pelemahan hadis itu sangat lemah. Yang melemahkannya juga lemah. Bukan hadisnya yang lemah, tapi yang melemahkan hadis itu lemah. Apa alasan yang melemahkan hadis ini lemah? Karena dia mengatakan Daud bin Ibrahim yang merupakan perawi hadis ini itu adalah Qadhi Qazwan. Qazwan itu wilayah timur Irak. Dia dituduh sebagai perawi pendusta. Sedangkan kesalahan pada hal ini, mungkin kesalahan dari beliau yang menulis di Kompasiana itu karena melihat dari kitab Al-Thiqatnya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mengatakan begini, Daud bin Ibrahim Al-Wasiti itu meriwayatkan dari Habib bin Salim dan meriwayatkan juga dari Taus. Sedangkan Ibnul Mubarak dan Abu Daud At-Tayalisi itu meriwayatkan darinya. Tetapi oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir itu dipisahkan. Ini dua orang yang meriwayatkan dari Taus dan Ibnu Mubarak meriwayatkannya Daud Ibrahim yang lain.
Sedangkan yang meriwayatkan dari Habib Salim dan Abu Daud At-Thalisi meriwayatkan darinya itu juga Habib Abu Daud Ibrahim yang lain. Ini dua orang yang berbeda walaupun namanya sama. Di Depok ini kan banyak Muhammad. Ayahnya Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Ada 5 misalkan. Ini Muhammad Abdullah yang mana nih? Kan kita harus teliti. Di dalam kitab Mizanul I'tidalnya Imam Az-Zahabi disebutkan ada 8 perawi dengan nama Daud bin Ibrahim. 8 perawinya. Sedangkan perawi ini, Daud bin Ibrahim Al-Wasiti yang meriwayatkan dari Habib bin Salim itu perawi yang sahih. Hal yang sama disebutkan oleh Nuruddin Al-Haythami di dalam kitab Majma'uz Zawaid. Dari sini kemudian sampai pemahaman bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Jadi kita sekarang periodenya periode kedua atau ketiga. Karena di periode kedua ketiga ini kan bisa terjadi bersamaan. Yaitu kepemimpinan yang menggigit dan kepemimpinan yang memaksakan. Tinggal 1 periode. Artinya kalau periode ini sudah datang, kita udah perang akhir zaman. Kira-kira begitu tuh. Kenapa? Karena kan supaya terciptanya daulah Islamiyah yang kafah, nggak ada lagi agama yang lain, kan mesti harus datang Nabi Isa. Datang Nabi Isa kan harus turun Dajjal. Datang turun Dajjal kan harus ada Imam Mahdi. Adanya Imam Mahdi kan pasti terjadinya perang akhir zaman. Dan ini kan belum terjadi satupun di masa kita. Apakah ini berdekatan waktunya hanya Allah yang tahu. Kita tidak berbicara kapan. Karena bicara kapan ini sangat absurd. Absurd sekali. Kita nggak bisa memastikan kapan. Tapi ini pasti terjadi. Baik. Kita lanjutkan. Nah, dari sini kemudian kita paham bahwa kepemimpinan di dalam Islam itu merupakan mutlak. Ketika tidak ada lagi orang yang memimpin, maka dibutuhkan kepemimpinan terakhir berdasarkan hadis ini, yaitu kepemimpinan di atas manhajin nubuwah. Itu sebabnya kan khilafah nggak pernah terjadi sekarang. Kapan khilafah itu terjadi? Nanti. Berdasarkan hadis ini berarti khilafah terjadi kapan? Nanti. Karena penyebutan khilafahnya kan nanti setelah penyebutan kerajaan, mulkun. Mulkun itu kekuasaan kerajaan. Tidak disebut. Khilafah disebutnya nanti pada periode keempat. Makanya sekuat apapun kita berusaha tercipta khilafah sekarang nggak jadi-jadi kan? Susah kan? Susah kita buktikan. Betul nggak? Bahkan lawannya bukan hanya di luar Islam, di dalam Islam juga lawannya. Kenapa? Karena memang tidak ditakdirkan sekarang. Jadi yang bisa kita lakukan tidak perlu kita dakwahkan khilafahnya, tapi kita dakwahkan bagaimana substansi khilafah. Keadilan, apalagi kebaikan, kesejahteraan. Tidak boleh hukum itu tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang kemudian harus kita dakwahkan, substansinya. Sehingga kemudian penciptaan khilafah itu lebih mungkin. Kan begitu? Nah, hati-hati. Jangan marah-marah. Khilafah belum ada. Tentang khalifah belum ada, udah marah. Jangan marah-marah. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa datang Imam Mahdi terlebih dahulu? Kalau turun langsung Nabi Isa, umat nggak siap. Kan umat harus disiapkan terlebih dahulu. Ya dong? Maka kalau turun langsung Imam Nabi Isa, takutnya yang ikut cuma 10 orang misalkan. Karena belum ada persiapan. Kenapa nggak ada persiapan? Karena kita dijajah kiri kanan. Dijajah pemikiran, dijajah ekonomi, dijajah politik, dijajah budaya, seni. Seni yang sebenarnya indah pun sekarang dijajah. Coba lihat seni. Kalau udah ada bencong, udah laku aja tuh di TV. Ya kan? Padahal kita tahu Nabi mengatakan perempuan al-mutakhannithina minar rijal wal mutarajjilatu minan nisa itu dilaknat oleh Allah. Perempuan yang kelaki-lakian, laki-laki ke perempuanan itu dilaknat oleh Allah. Tapi sekarang nggak, biasa saja. Nggak ada hal yang tabu, biasa aja. Banyak lagi penontonnya. Kalau nggak banyak penonton kan nggak mungkin dia eksis. Ya dong. Kalau penontonnya tidak banyak, ratingnya turun, kira-kira masih di hire nggak sama TV? Dalilnya apa? Banyak nonton kan? Banyak yang suka. Jadi kita dilema sekarang. Yang melakukan ada, yang senang sama yang melakukan juga banyak. Ini dilema kita hari ini. Artinya apa? Kita dijajah kiri kanan. Dan butuh persiapan kepada umat untuk membebaskan umat dari serangan-serangan ini. Serangan pemikiran. Sekarang ada namanya Islam liberal. Islam liberal. Islamnya dari Mekah, liberalnya dari Eropa. Gabung jadi 2. Ada Islam sekuler, Islam feminis. Subhanallah. Jangan-jangan suatu hari nanti muncul Islam komunis. Ya, bukan satu hal yang mustahil. Kan lucu nih. Ini lucu sekali. Kita digempur habis-habisan.
Nah, butuh seseorang yang melepaskan umat dari begini. Karena kita lemah. Makanya sulit sekali sekarang mengajak umat bersatu itu sulit sekali. Sulit sekali. Apa sebabnya? Karena kita diracuni dari setiap bidang. Dari setiap sisi. Maka jangan heran, masjid sedikit orangnya. Majelis taklim sedikit orangnya. Kita diserang, dikepung, apalagi yang muda-muda. Oh, mengerikan hari ini. Maka butuh seseorang untuk menyelamatkan umat ini. Semuanya butuh diselamatkan. Bukan hanya akidahnya, tapi pemikirannya, keilmuannya, potensi ekonominya. Yang paling penting persatuannya. Ini yang paling rusak. Hari ini muslim yang satu dengan muslim lainnya mudah sekali bunuh-bunuhan hanya karena beda presiden. Beda pilihan presiden. Itu mudah sekali caci maki, mudah sekali macam-macam. Hanya karena beda warna baju partai. Baru kejadian belum lama ini. Ya kan? Sampai robek-robekan baliho. Lalu saling mencaci maki di ruang publik. Membunuh karakter masing. Kalau ditanya agamamu apa? Islam. Besar ketulis di KTP-nya. Yang sebelah sana juga besar KTP-nya Islam. Jadi memang tidak ada persatuan hari ini, kita dipecah belah. Sehingga kemudian butuh seseorang. Inilah dibutuhkan lahirnya Imam Mahdi. Dan orang yang memimpin ini butuh dapat petunjuk. Makanya disebut Imam Mahdi. Bukan nama Imam Mahdi. Nah, lantas siapa nama beliau? Di dalam hadis Imam Ahmad diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud disebutkan, lan tanqadil ayyamu, tidaklah berakhir hari-hari. Wala yadhhabud dahru, masa tidak akan pergi. Hatta yamlikal araba rajulun, sampai ada satu orang yang memiliki Arab keseluruhan. Min ahli baiti, dari ahlul baitku, keluargaku, kata Nabi. Ismuhu yuwati'u ismi, namanya sama dengan namaku. Di dalam hadis Abu Daud yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud disebutkan begini, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun." Sekiranya dunia ini tidak ada lagi hari kecuali satu hari saja. Setelah itu kiamat. La tawwalallahu dzalikal yaum, maka Allah akan memanjangkan hari itu. Hatta yab'atsallahu fihi rajulan minni, sampai Allah kemudian mengutus satu orang laki-laki dariku. Dariku ini maksudnya dari keluargaku. Au min ahli baiti, atau dari ahlu baitku. Yuwati'u ismuhu ismi, namanya sama dengan namaku. Wa ismu abihi isma abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Kita sepakat, siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Berarti nama ayahnya adalah siapa? Nabi Muhammad? Muhammad. Itu yang masyhur. Tapi kalau kita balik ke Al-Quran, ada dua nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Ada dua. Yang satu namanya Muhammad. Ya. Di mana kita dapatkan? Di surah Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu hanya salah seorang dari ayah dari kalian, tapi juga Rasulullah dan penutup para nabi. Namanya Muhammad. Hadis ayat yang menyebutkan nama Ahmad ada dalam surah As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam, tatkala Nabi Isa putra Maryam berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel." Ini ungkapan mereka Nabi Isa pada saat berdakwah kepada Bani Israel. "Inni Rasulullah ilaikum." Aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Untuk membenarkan apa yang telah datang kepada sebelumku, yaitu kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang juga menjadi pemberi kabar gembira untuk seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad. Kalau kita jadikan riwayat ini, dua ayat ini kemudian kita hubungkan dengan dua hadis sebelumnya, maka kita katakan dimungkinkan namanya kalau bukan Muhammad bin Abdullah berarti Ahmad bin Abdullah. Kan begitu? Tetapi jika kita buka kitab para ulama, yang masyhur disebut adalah namanya Muhammad bin Abdullah. Itu nama Imam Mahdi. Kenapa? Karena nama Muhammad paling banyak digunakan. Sehingga namanya yang dimungkinkan adalah Muhammad bin Abdullah. Itu nama Imam Mahdi. Baik. Sampai di sini kita sudah tahu sekarang nama Imam Mahdi. Nah, yang jadi persoalannya adalah dari manakah Imam Mahdi berasal? Katanya kan dari keluarga Nabi. Ingat, keluarga Nabi itu bisa dari Abbas bin Abdul Muttalib, bisa dari Abu Talib, bisa juga dari Hasan, bisa juga dari Husain. Kan bisa semua. Ini kan ahlul bait Nabi semuanya nih. Ya kan? Sekarang dari mana?
Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ummu Salamah, bunyinya begini. Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu berasal dari keturunanku dari anaknya Fatimah. Sudah sampai situ. Tidak ada penyebutan apapun. Berarti bisa jadi Hasan, bisa jadi Husain dalam bab ini. Tetapi hadis ini disebutkan oleh para ulama, ini bukan hadis marfu yang sanad periwayatannya sampai kepada Rasulullah, tapi ini hadis mauquf. Ini disebut oleh Al-Mundhiri dalam kitab Mukhtasar Sunan Abi Daud, yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis marfu adalah salah. Bahkan Imam Al-Bukhari melemahkan hadis ini jika hadis ini adalah hadis marfu yang disandarkan ke Nabi. Tapi yang benar hadis ini adalah hadis mauquf. Nah, hadis mauquf melalui periwayatan Sa'id bin Al-Musayyab. Ada juga yang menyebutkan, disebut kata mauquf itu artinya berhenti. Bukan hadisnya mauquf sampai ke sahabat Nabi, tapi hadis yang sebenarnya itulah hadis maqtu'. Hanya perkataan tabi'in. Siapa tabi'in yang dimaksud? Sa'id bin Al-Musayyab. Kata Sa'id bin Al-Musayyab begini. Jadi beliau ketemu dengan Qatadah. Qatadah itu tabi'in juga. Bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyab. Qultu li Sa'id bin Al-Musayyab. Kata Qatadah, aku berkata kepada Sa'id bin Al-Musayyab. Al-Mahdi haqqun huwa? Mahdi itu benar nggak orangnya? Atau itu cuma cerita-cerita saja? Atau legenda? Atau dongeng? Kira-kira begitu. Atau memang benar-benar ada? Tanya Qatadah kepada Sa'id bin Al-Musayyab. Qala, berkata Sa'id bin Al-Musayyab, haqqun. Benar itu. Bukan legenda, bukan dongeng. Qala qultu, lalu berkata Qatadah, aku berkata, mimman huwa? Berasal dari keturunan siapa? Imam Mahdi tersebut. Qala, berkata Sa'id bin Al-Musayyab, min Quraisy, dari keturunan orang-orang Quraisy. Quraisy kan luas sekali ya. Kata Qatadah lagi, min ayyu Quraisyin, dari Quraisy yang mana? Tanya lagi, kejar terus. Kata lagi Sa'id bin Al-Musayyab, dari Bani Hashim. Udah jelas tuh ya, Bani Hashim. Hashim itu siapa? Nya Rasulullah. Kakeknya ayah Rasulullah. Kakek dari ayahnya Rasulullah, berarti buyutnya Nabi. Qala min Bani Hashim. Oh, qultu min ayyi Bani Hashim. Dari keturunan mana kalau dari Bani Hashim? Karena Bani Hashim itu kan bukan cuma Abdul Muthalib kan? Abdul Muthalib salah satunya. Dari mana? Nah, kata lagi Qatadah. Jawab lagi. Min Bani Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib. Berarti kalau Abdul Muthalib udah ketemu ayah Rasulullah dan saudara-saudaranya itu udah ketemu tuh kan? Ditanya lagi, min ayyi Abdul Muthalib. Anak Abdul Muthalib yang mana? Karena Abu Talib banyak kan, ada Abdullah, ada Abu Talib, ada Abbas, ya kan? Macam-macam. Yang mana? Min waladi Fatimah. Dari anaknya Fatimah. Hadis ini lebih kuat dari hadis yang pertama tadi. Dari sisi periwayatan. Tetapi para ulama kemudian berbeda pendapat. Setidaknya ada 3 pendapatnya. Ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Hasan, ada yang mengatakan dari keturunan Husain, ada yang mengatakan dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Hanya terbatas kepada 3 itu. Al-Barzanji dalam kitab Al-Isya'ah li Asyratis Sa'ah mengatakan begini. Dimungkinkan beliau itu dari ayah, itu dari Husain. Dari ibu ke Hasan. Sedangkan juga beliau punya nasab dari mungkin neneknya itu ke Abbas bin Abdul Muthalib. Sehingga tergabung ketiganya. Ibnu Katsir itu mengatakan beliau anaknya Hasan. Dari keturunan Hasan. Bukan Husain, bukan Abbas. Jadi perdebatannya luas nih. Apakah dari Husain, apakah dari Hasan, apakah dari Abbas. Saya meneliti hadis-hadis itu. Tidak ada satupun yang sahih. Dan tidak ada satupun ulama yang kemudian menyatukan pendapat itu. Yang menunjukkan bahwa memang ada perbedaan riwayat. Misalkan ambil satu contoh. Hadis Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib. Yang mengatakan, inna ibni hadha, sesungguhnya anakku ini, maksudnya Hasan. Sayyidina Hasan, sayyidun kama sammahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sayyid, penghulu, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min sulbihi, dari keturunannya, rajulun yusamma bi ismi nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, akan muncul seseorang yang diberi nama dengan nama nabi kalian. Yushbihuhu fil khuluq wa la yushbihu fil khalq. Akhlaknya sama dengan akhlak Nabi, tapi bentuk fisiknya tidak sama dengan bentuk fisik Nabi. Hadis ini hadis paling lemah.
Hadis yang sangat lemah. Bahkan dibantah oleh banyak para ulama bahwa hadis ini bisa dijadikan rujukan. Ini jadi persoalan. Walaupun Ibnu Katsir mengatakan itu adalah anak keturunan dari Hasan. Sekiranya pendapat Ibnu Katsir mutlak benar, pasti ulama tidak lagi berbeda pendapat, kan begitu kan? Tapi buktinya berbeda pendapat. Sampai di sini kita katakan, dari sisi nasab, nama beliau sama dengan nama Nabi, ayahnya sama dengan ayah Nabi, dan beliau berasal dari keturunan Fatimah. Terlepas dari manakah itu? Apakah dari Hasan ataukah dari Husain? Yang penting keturunan Nabi. Cukup sampai di situ. Itu pendapat yang masyhur. Jumhur ulama berpendapatnya seperti itu. Sedangkan yang ke Hasan dan Husain ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kira-kira bisa dipahami sampai di sini? Jadi kita katakan yang sepakat dan masyhur pendapatnya bahwa beliau namanya seperti nama Rasulullah, ayahnya namanya sama dengan nama ayah Nabi, sedangkan beliau berasal dari keturunannya Sayyidah Fatimah, terlepas dari anak yang mana. Wallahu a'lamu bishawab. Sampai di sini selesai bab nasab. Jadi nggak usah kita ngomong yang aneh-aneh. Apalagi sudah muncul sekarang. Di mana munculnya? Di Tasik. Enggak saja kan. Nah, jadi kita tidak perlu sampai sejauh itu. Imam Mahdi sudah muncul kan lucu ya. Dari mana yang tahu? Cuma nonton YouTube aja kok udah bisa memastikan Imam Mahdi keluar, kan jadi aneh kan? Kita tidak berani mengatakan. Ini penting saya sampaikan. Dan ini bab ini sudah muncul di media sosial. Sangat masif. Dia mengatakan Imam Mahdi sudah keluar. Kita katakan semuanya adalah takhayul, khurafat dan halu. Kalau alasannya cuma nonton YouTube lalu memastikan Imam Mahdi keluar, orang yang memastikan Imam Mahdi keluar itu ngebaiat Imam Mahdi, bukan nonton YouTube. Hadisnya akan sampai nanti. Bukan nonton YouTube, ngebaiat. Bagaimana mungkin kemudian saya memastikan Imam Mahdi sedang keluar, sedangkan saya tidak pernah membaiatnya. Satu-satunya yang saya baiat fitrah. Nggak mungkin fitrah Imam Mahdi. Kan gitu kan? Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sedikit lagi, kita sambung sedikit lagi. Tempat lahir dan kondisi fisik Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu ada kondisi fisiknya disebutkan dalam hadis. Pertama, tempat lahir. Ada 3 pendapat tempat lahir Imam Mahdi. Ada yang menyebutkan kota Mekah, ada yang menyebutkan kota Madinah, ada yang menyebutkan di Maroko. Maroko itu Afrika Utara. Ya. Pendapat ini disebutkan oleh, ketiga pendapatnya disebutkan oleh Ibnu Katsir, disebutkan juga oleh Imam Al-Qurtubi. Ibnu Katsir menyebutnya, nama kitabnya An-Nihayatu fil Fitani wal Malahib. Imam Al-Qurtubi menyebutkan nama kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Ini nama kitabnya. Sudah? Ini kitab yang membahas tentang apakah Imam Mahdi keluarnya dari Mekah, Madinah atau Maroko. Clear sampai di sini? Tapi lagi-lagi tidak diketahui secara pasti di mana dan kapan keluarnya Imam Mahdi atau dilahirkan beliau. Kalau disebut di Mekah, keturunan Nabi kan nggak mesti ada di Mekah. Kalau disebut di Madinah, kan nggak mesti juga di Madinah. Kalau disebut Maroko, iya memang ada keturunan Nabi dari kawasan, dari anak Hasan kan, Al-Idrisi itu, yang punya kerajaan Al-Idrisiyah di Maroko. Bisa saja nggak dari situ? Bisa juga. Tapi memastikannya mana yang satu, apakah Mekah, Madinah, dan Maroko, hanya Allah yang tahu. Betul? Itu 3. Clear sampai di sini? Sangat sulit mencari tahu. Hanya saja yang bisa kita pastikan adalah tempat kemunculannya. Tempat kemunculannya, Imam Qurtubi mengatakan di Maroko, lalu muncul di Mesir, lalu muncul lagi di Mekah. Tetapi pendapat ini yang paling kuat, pendapatnya munculnya di kota Mekah, tepatnya di tempat batu Hajarul Aswad berada. Saat beliau ada di situ, orang-orang pun datang berbondong-bondong untuk membaiat beliau dan beliau menolaknya. Tidak mau. Dan itulah Imam Mahdi diketahui ada. Artinya kalau pembaiat belum ada, berarti belum ada Imam Mahdi. Jadi cerita yang mengatakan Imam Mahdi sudah keluar berarti belum benar. Kan begitu? Belum benar. Lah mufti Saudi aja nggak pernah mengatakan menunjuk ini Imam Mahdi kok. Masa tiba-tiba ada ustaz di Indonesia menunjuk Imam Mahdi? Kan lucu. Atau mufti manapun, majelis ulama kita juga nggak pernah menunjuk Imam Mahdi yang mana kan? Jadi kita katakan kita tidak tahu. Hakikatnya yang kita tahu bahwa ketika muncul di Mekah, Imam Mahdi akan dibaiat di Hajarul Aswad. Itu saja yang kita ketahui informasinya. Adapun terkait dengan fisiknya Imam Mahdi,
disebutkan oleh Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadisnya, Al-Mahdiyu minni. Mahdi itu berasal dari keturunanku. Ajlal jabhati, dahinya lebar. Nah, kalau lihat dahi kecil sudah pasti bukan. Ajlal jabha, dahinya lebar. Aqnal amfi, hidungnya mancung. Yamla'ul arda qistan wa adalan, memenuhi bumi dengan keadilan. Kama muli'at juran wa dhulman, sebagaimana bumi sepenuhnya sebelumnya dipenuhi dengan kekejaman dan kezaliman. Yamliku sab'a sinina, beliau akan berada selama 7 tahun lamanya. Untuk kalimat 7 tahun dinafikan dulu, nanti kita akan bahas selanjutnya. Pada bab Nabi Isa khususnya nanti akan dibahas secara tuntas. Intinya begini. Nabi Isa, cara tandainnya cuma 2 yang disebutkan oleh Nabi. Selain dari nama tadi, untuk fisiknya itu cuma 2. Dahinya lebar, hidungnya mancung, udah begitu. Tapi kalau kita lihat dahinya lebar, hidung mancung, ini banyak sekali orang yang begini. Orang Eropa banyak yang mancung. Orang Arab banyak yang mancung. Orang Afrika Tengah juga banyak yang mancung. Kayak Tantan itu kan, Kazakhstan, Uzbekistan, banyak juga yang mancung. Orang-orang di utara sana juga banyak yang mancung. Yang pesek-pesek kita aja, kemungkinan Imam Mahdi nggak di Indonesia. Kebanyakan yang pesek soalnya. Tapi kan dari keturunannya Nabi kan bisa saja. Cuma dari mana yang satu kita nggak pernah tahu. Jangan pernah kita tunjuk. Karena tidak ada keilmuan di bab itu. Karena ini bab ghaib. Ya, jadi kita hanya tahu saja namanya, nama ayahnya, kemudian di mana dibaiatnya, kemudian dahinya lebar, hidungnya mancung. Udah sampai di situ saja. Nggak lebih dari itu pembahasannya. Ada satu hal penting yang tidak saya tulis di slide, yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Imam Mahdi, ada ulama yang mengatakan tidak ada. Ada ulama yang mengatakan tidak ada Imam Mahdi itu. Siapa di antara ulama pertama sekali mengatakan Imam Mahdi tidak ada? Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membantah Imam Mahdi itu ada. Beliau menulis bantahannya itu dalam kitab namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Di antara ulama Islam juga yang kemudian juga membantah keberadaan Imam Mahdi, dikatakan Imam Mahdi itu tidak ada, adalah Rashid Ridha, penulis kitab Tafsir Al-Manar. Sama seperti gurunya yaitu Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh. Di antara yang lain lagi yang menolak Imam Mahdi ada adalah ulama asal Qatar. Namanya Syekh Alu Mahmud. Nama beliau Syekh Abdullah bin Zaid Alu Mahmud. Beliau dari tahun 1940 sudah kemudian menjabat sebagai Ketua Mahkamah Syariah Qatar sekaligus mengurusi bidang keagamaan dari 1940. Di antaranya lagi yang tidak percaya adanya Imam Mahdi, Dr. Yusuf Qaradawi. Diskusinya, wawancaranya ada di websitenya Al Jazeera. Di websitenya Al Jazeera tuh. Di TV Al Jazeera tuh. Beliau mengatakan tidak ada. Bahkan beliau menceritakan satu kisah. Ketika adanya konferensi Islam di internasional, konferensi internasional Islam di Qatar pada abad ke-15 Hijriah. Abad ke-15 berarti tahun berapa tuh? Oh, ke abad ke-15. Kita tahun 1414. Ya, 15 ya, 1400 kan? Sekarang 1445 ya? Sekarang 45. Berarti kalau kita perhatikan Syekh Alu Mahmud tuh ya kalau dari 1980-an sekitar hidupnya sekitar 70-an. 1970 kira-kira begitu ya. Cerita 1970-1980. Konferensi dibuat di Qatar. Di dalam konferensi tersebut yang mengucapkan kata sambutan dari ulama Qatar beliau. Yang mewakili ulama Qatar. Beliau mengatakan Imam Mahdi tidak ada dalam konferensi tersebut. Belak-belakan di depan seluruh ulama dunia. Jadi beliau nggak sembunyi-sembunyi depan seluruh. Kata beliau tidak ada satupun hadis yang sahih. Dan beliau sependapat dengan Ibnu Khaldun. Semua hadis tentang itu didhaifkan oleh beliau. Sudah. Setelah acara konferensi, Syekh Albani dari Saudi, Syekh Nasruddin Albani datang kepada Syekh Yusuf Qaradawi, mengajak untuk ketemu dengan Syekh Abdullah Alu Mahmud untuk meyakini beliau bahwa beliau salah. Bahwa hadis tentang Imam Mahdi itu adalah hadis sahih. Lalu berangkatlah Syekh Albani
Syekh Yusuf Qaradawi dengan 2 orang lagi. Peserta juga yang juga dari kalangan para masyayikh. Datang kepada Syekh Abdullah Al-Mahmud. Sampai di sana Syekh Albani meyakinkan Syekh Abdullah Al-Mahmud bahwa Mahdi itu benar. Cerita itu. Tetapi sampai kemudian mereka berpisah, kata Syekh Yusuf Qaradawi ini, Syekh Albani gagal meyakinkan Syekh Abdullah Al-Mahmud bahwa Imam Mahdi itu benar. Karena perdebatan hadis itu tidak bisa dijadikan rujukan menurut Syekh Abdullah, dan Syekh Albani gagal meyakinkannya secara ilmu hadis sekalipun. Kenapa ini saya cerita ke teman-teman? Kalau ada orang kemudian membantah keberadaan Imam Mahdi, tidak boleh kita kafirkan. Itu maksud saya mau ceritakannya. Tiba-tiba ada yang mengatakan gak ada Imam Mahdi, lalu kita katakan ente kafir, bantah hadis Nabi. Enggak. Perdebatan tentang Imam Mahdi lebih rumit daripada perdebatan tentang hal yang lain. Satu. Yang kedua, kalau ditelik dari sisi akidah, cerita Imam Mahdi itu bukan cerita tentang bab usul, bab pokok, tapi bab furu'. Bab furu' tidak boleh dijadikan alasan untuk mengkafirkan seseorang. Jadi siapa yang berani mengkafirkan Ibnu Khaldun ketika Ibnu Khaldun mengatakan Imam Mahdi tidak benar? Siapa yang berani? Ada yang berani? Saya nggak berani. Berani? Maka dengan sebab itu, kalau ada orang kemudian menolak Imam Mahdi, mengatakan tidak ada, kita tidak boleh kafirkan. Tapi begini, secara keilmuan kita akan bertanya begini, apa alasan Anda menolak Imam Mahdi? Kan begitu? Saya mendapati dari semua pandangan para ulama-ulama tersebut ketika menolak Imam Mahdi, saya buat 4 poin penting. Kenapa Imam Mahdi ditolak? Satu, yang kedua, yang pertama, karena Imam Mahdi ini ceritanya banyak dipengaruhi oleh Syiah. Sifatnya politis, bukan agamis, bukan religius, tapi politis. Ini bisa kita baca dalam tafsir Al-Manar atau dalam buku namanya Duhal Islam yang ditulis oleh Ahmad Amin. Ahmad Amin itu seorang guru besar dari Jamiah Kairo, Universitas Kairo, seorang intelektual Muslim, yang menuduh bahwa semua cerita tentang Imam Mahdi itu larinya ke Syiah. Makanya di setiap zaman banyak muncul Imam Mahdi karena dia merasa dapat panggung, banyak pengikut, politis. Itu satu. Nah, kita jawab terhadap pertanyaan ini bahwa meskipun Syiah mengakui adanya Imam Mahdi, tidak mesti kemudian pemahaman kita tentang Imam Mahdi sama dengan pemahamannya Syiah. Oke ya? Bahwa kemudian orang Syiah menanti-nantikan Imam Mahdi, kita tidak ada pernah menanti-nantikan Imam Mahdi. Datang-datang, kalau nggak datang ya sudah. Nggak ada kewajiban menantikan Imam Mahdi. Haram hukumnya menanti-nantikan Imam Mahdi. Kenapa? Ketika Anda menanti-nantikan Imam Mahdi, Anda tidak lagi berusaha. Bab amal mati. Nggak ada lagi usaha untuk menyebarkan kebaikan karena nunggu pemimpin satu-satunya. Kalau Anda meninggal sebelum Imam Mahdi keluar, ketemu dengan Allah cuma bawa harapan itu. Cukup bawa harapan ketemunya Imam Mahdi, ketemu dengan Allah. Nggak bisa. Maka nggak ada kewajiban nunggu Imam Mahdi itu. Yang benar adalah apa yang Anda lakukan kalau Imam Mahdi muncul. Jangan-jangan Anda musuhnya Imam Mahdi. Sholat kagak, main-main, ketawa-ketawa nggak jelas, ya nggak? Jadi masalah kan? Jangan-jangan ketika Imam Mahdi keluar kita jadi musuhnya Imam Mahdi. Jadi kata Syekh Yusuf Mutawalli Sya'rawi, pada bab-bab seperti ini kita mempersiapkan diri. Apakah kita kemudian sudah siap ketika Imam Mahdi keluar? Dan kalau nggak salah Buya Yahya juga ngomong begitu. Nggak perlu tanya kapan, tapi apakah Anda siap kalau Imam Mahdinya keluar? Jadi nggak perlu ditunggu-tunggu, nggak perlu tunggu-tunggu. Kerjakan amal, berusaha, berjuang untuk agama Allah semuanya. Jangan tunggu. Kalau Allah takdirkan datang, ya datang. Kalau kita meninggal sebelum datang, kita punya amalan. Dengan amalan itulah kita bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah kan iman dan amal, bukan dengan nunggu Imam Mahdi. Itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita jumud. Siapa yang nunggu-nunggu Imam Mahdi? Kaum Syiah. Jangan kita seperti mereka. Di sini letak perbedaannya jelas. Yang kedua, yang saya catat poinnya, adanya sikap jumud. Pengaruh yang pertama tadi lahir kepada poin kedua, sikap jumud. Mana sikap jumud? Orang kalau tunggu Imam Mahdi itu kayak ada harapan saja. Orang kalau sudah punya harapan terlalu besar, jadi tidak sebanding lagi dengan perbuatan. Hidupnya dalam cita-cita, tapi tidak pernah kemudian cita-cita itu dikejar. Hidupnya hanya dalam harapan-harapan seperti mimpi. Itulah sebabnya kenapa Rashid Ridho sangat keras mengkritik tentang hadis Imam Mahdi. Umat di sepanjang zaman jadi malas.
Yang ada keributan antara satu dengan penguasa dengan rakyat. Karena ada penguasa yang mengklaim dirinya Imam Mahdi. Ketika tidak diakui, dia perangi orang tidak diakui. Itu terjadi terus-menerus. Di Maroko, di Irak, terus terjadi seperti itu. Di Syam, terus terjadi seperti itu. Banyak pertumpahan darah terjadi. Kenapa? Karena sifat jumun. Jadi cerita Imam Mahdi itu bukan cerita kita harus nunggu Imam Mahdi. Enggak. Enggak ada kewajiban. Malah haram kalau itu membunuh amalan. Imam Mahdi adalah cahaya bagi kaum muslimin yang tidak punya kepemimpinan. Tapi bukan berarti kita harus nunggu Imam Mahdi ya kalau ketemu. Kalau nggak ketemu gimana? Karena kita tidak tahu kapan kemunculannya. Clear yang kedua. Jadi itu alasan-alasan mereka. Yang ketiga alasan lainnya, hadis Imam Mahdi hadisnya ahad. Bukan hadis mutawatir. Semua hadis yang kita baca tadi itu hadis ahad semuanya itu. Tapi ingat, hadis ahad sebagaimana hadis mutawatir juga ada yang sahih. Tidak semua hadis ahad itu Perbedaan pendapat dalam bab ini karena Rashid Ridha melihat hadis ahad tidak boleh diamalkan dalam bab akidah. Itu masalahnya. Perbedaan teori. Hadis ahad itu tidak boleh diamalkan di dalam akidah. Apa itu hadis ahad? Yang perawinya paling banyak di setiap tingkatan cuma 3 orang. Paling banyak. Atau 1 orang di setiap tingkatan. Sehingga kalau satu tingkatan kan dimungkinkan salah gitu. Kata Rashid Ridha, nggak boleh pakai dalam bab akidah. Tetapi ini bertentangan dengan jumhur ulama. Karena jumhur ulama boleh mengamalkan hadis ahad di dalam bab tauhid. Karena Rashid Ridha hanya membolehnya bab fikih saja, halal haram. Bab tauhid nggak boleh, bab akidah. Nah, sedangkan banyak ulama yang membolehkan. Nah, itu jawabannya. Yang ketiga, yang keempat. Imam Mahdi itu ceritanya nggak ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Cari hadis dalam Sahih Bukhari Muslim nggak ada satupun yang nyebut Imam Mahdi. Sampai meninggal kita cari nggak dapat. Karena hadis tentang Imam Mahdi itu ada di Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan At-Tirmidzi. Kita jawab begini, bukan berarti sesuatu yang tidak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim lantas tidak ada. Karena bisa saja hadis dalam Sahih Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi itu juga bisa dipertanggungjawabkan selama memang sanadnya baik. Bahkan hadis di dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, salah seorang ulama, imam dalam ilmu hadis, imam dalam urusan hadis, yang menulis satu bab namanya Bab fi ma jaa fil Mahdi. Kitab hadis-hadis yang bercerita tentang Imam Mahdi. Hadis yang disampaikan beliau sebut dengan hadis hasan. Nah, adakah hadis-hadis yang hasan tersebut? Kita bacalah hadisnya, selain dari yang sudah kita sampaikan. Di antaranya itu hadis la tadhhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti wati'u ismuhu ismi. Tidaklah kemudian dunia ini akan hilang sampai orang Arab itu dimiliki oleh seorang dari keluargaku, kata Rasulullah, yang namanya sesuai dengan namaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau ketika meriwayatkan hadis ini mengatakan hadis ini hasan sahih. Jadi ini bukan pendapat kita, pendapat imam hadis, pendapat ulama hadis. Sehingga kalau kemudian mendhaifkan semua hadis seperti yang dilakukan juga oleh Rashid Ridha, kita katakan itu tidak sepenuhnya tepat. Karena Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Ibnu Hibban mengatakan di dalam kitabnya bahwa hadis ini meriwayatkan hadisnya dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dengan jalan yang sama. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Bahkan ketika diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ada Imam Adz-Dzahabi, penulis kitab Syiar A'lamin Nubala. Itu kitabnya ada tuh. Yang panjang-panjang tuh di urutan kedua atau urutan ketiga tuh kitabnya. Ya, Syiar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan bahwa hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim hadisnya sahih. Jadi yang menyahihkan bukannya Imam Tirmidzi saja. Ada banyak ulama hadis. Nah, yang menarik lagi, Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih ketika meriwayatkannya sesuai dengan syarat daripada Imam Muslim, dan bisa dijadikan hujah. Apa yang menyebabkan para ulama berdebat tentang hadis yang tadi saya bacakan? Karena ada satu perawinya namanya yaitu Asim bin Abin Najud. Siapa Asim bin Abin Najud ini? Ulama qiraah. Kita kan di sini Indonesia bacaan qiraah hafaz, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu qiraan hafaz. Imam Hafaz itu meriwayatkan dari Imam Asim. Asim itulah yang disebut di sini. Karena sebagian ulama memandang beliau itu kuat dari sisi periwayatan Al-Quran, tapi tidak kuat dari sisi periwayatan hadis. Tapi dibantah oleh Imam Al-Hakim dengan mengatakan beliau imamun min a'immatil muslimin.
Beliau imam dari imam-imamnya kaum muslimin. Clear sampai di sini? Baik. Syekh Muhammad Al-Mubarakfuri, pengarang kitab Tuhfatul Ahwadhi, itu mengatakan begini. Abdurrahman bin Khaldun Al-Maghribi, maksudnya Ibnu Khaldun, di dalam kitab tarikhnya berlebihan ketika melemahkan semua hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Beliau sudah melakukan kesalahan. Kata beliau, mengkritisi pernyataan Ibnu Khaldun. Tapi mereka coba lihat, walaupun berbeda pendapat, luar biasa ya. Apa namanya, adabnya sesama ulama. Luar biasa adabnya. Kalau ke zaman kita sudah dibid'ahkan Ibnu Khaldun. Tapi beliau enggak mengatakan beliau sudah melakukan kesalahan. Bukan bid'ah, karena salah belum tentu bid'ah. Karena ulama itu in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Jadi beliau enggak menggunakan kata bid'ah. Enggak mencaci maki Ibnu Khaldun. Beliau hanya fokus kepada permasalahan. Lihat tuh akhlaknya para ulama. Kita bisa enggak seperti itu? Tanpa perlu saling menghujat, saling menghina. Enggak perlu menghina. Perbedaan pendapat hal yang biasa. Yang tidak biasa ketika kita menghancurkan orang lain dengan hujatan dan hinaan, itu sudah. Yang kita berharap kita tidak terjebak dalam dunia atau fenomena seperti itu. Kata beliau, hadis Abdullah bin Mas'ud tadi yang kita bacakan tadi itu merupakan hadis yang hasan. Dan dikuatkan lagi oleh hadis-hadis yang lainnya. Sehingga kemudian hadis tersebut tanpa diragukan sama sekali bisa dijadikan hujjah. Bahkan Imam Al-Syaukani, Imam Syaukani itu penulis kitab Faidul Fathul Qadir. Nah, kalau Faidul Qadir itu Imam Nawawi, Fathul Kabir. Beliau kalau di Indonesia itu nama kitab paling terkenal tuh Allahumma sholli ala Muhammad. Nailul Autar. Betul, Imam Syaukani. Itu mengatakan hadis tentang Imam Mahdi itu mutawatirun bil makna. Mutawatir secara makna, bukan secara lafaz. Secara makna itu artinya banyak sekali hadisnya yang sama maksudnya. Sehingga secara dikumpulkan maknanya jadi mutawatir maknawi. Mutawatir secara makna. Tapi lafaznya beda-beda. Sehingga tidak bisa disebut mutawatir secara lafaz. Sehingga kemudian kita katakan bahwa banyak sekali hadis. Salah satu lagi hadis Imam Al-Hakim. Bunyinya begini. Yakhruju fi akhir ummati, akan keluar di akhir umatku Al-Mahdi, disebut kata Al-Mahdi. Yasqillahul ghaitha, Allah akan menurunkan hujan. Wa tukhrijul ardu nabataha, bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Wa yu'til mala sihahan, kemudian harta akan dibagi dengan cara benar. Tidak ada lagi monopoli keuangan. Enggak ada lagi yang namanya oligarki, cukong, enggak ada lagi. Dibagi dengan benar harta. Bagaimana caranya? Wa takthurul masyiyatu wa ta'dhumul ummah. Binatang ternak menjadi banyak, umat menjadi mulia. Ya'ishu sab'an aw thamaniyan, yakni hijajan, beliau akan hidup selama 7 atau 8 musim haji. Dalam hadis yang lain disebutkan ada orang datang ke Imam Mahdi bawa kain, minta harta. Dikasih oleh Imam Mahdi sampai penuh dengan kain tersebut, tidak lagi bisa menampung harta yang diberikan oleh Imam Mahdi. Berikan aja begitu saja. Saking tidak ada laginya orang miskin masa itu. Artinya setiap kaum muslimin yang berada di bawah pemerintahan Imam Mahdi semuanya menjadi sejahtera, dibagi. Tidak ada lagi yang kelaparan. Nggak ada lagi perlu sikut kiri, sikut kanan, nggak perlu lagi. Hadis ini disebut oleh Imam Al-Hakim sebagai hadis yang sahih. Bahkan Imam At-Tirmidzi juga menganggap hadis ini adalah hadis hasan. 2 hadis ini sudah lebih dari cukup untuk menyebut bahwa Imam Mahdi itu tidak cerita yang dikarang-karang. Bukan dongeng dan bukan legenda. Itu pendapat kita. Tapi kita tetap berbaik sangka bahwa yang menolak adanya Imam Mahdi bukan menolak karena tidak menerima Imam Mahdi sebagai bagian dari hadis Nabi. Tapi mereka menganggap bahwa hadis Nabi ini banyak dipalsukan oleh Syiah. Kalau hadis tentang Imam Mahdi, kita hitung katakanlah ada 80 misalkan, yang lemah lebih banyak daripada yang sahih. Sedikit yang sahih, sedikit yang hasan. Yang paling banyak yang lemah. Apa sebabnya? Intervensi politis dari kaum-kaum yang ingin mereka terlihat lebih mulia, lebih hebat. Ini pertebutan kekuasaan. Makanya lebih banyak hadis yang lemahnya. Bisa dipahami sampai di sini. Maka hadis tentang Imam Mahdi kita nggak ceritain macam-macam. Hanya sampai di situ terkait dengan siapa beliau, fisik beliau, nasab beliau. Sudah sampai segitu. Tidak kita berlebihan.
Baik itu terkait dengan penolakan terkait dengan Imam Mahdi dan juga fisik ya. Tadi sudah kita jelaskan fisik. Nah, kemudian kemunculan Imam Mahdi palsu. Ini perlu disebutkan. Karena banyak sekali Imam Mahdi palsu di dunia ini. Banyak sekali. Dan itu bisa lihat dari slide yang sudah saya dibuat. Itu contoh sebagian kecil dari imam-imam Mahdi palsu. Satu di Iran, Mirza Hussein, pendiri Bahaiyah. Enggak cara cerita lagi, udah saya cerita kan. Kedua di India ada Mirza Ghulam Ahmad yang menyebut dirinya juga Imam Mahdi selain Nabi. Ngaku Nabi, ngaku Imam Mahdi. Terus di Mesir, di Mesir tuh ada namanya Ubaidullah bin Mahmud Al-Qaddah. Ini raja pertama dinasti Fatimiyah, dinasti Syiah pertama. Yang nanti dinasti ini digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan mendirikan dinasti Ayyubiyah yang menyebabkan Al-Azhar yang tadinya Syiah menjadi Sunnah. Nah, mana lagi? Di Maroko. Ini Muhammad bin Tumar Al-Mahdi ini seorang pengikut mazhab Asy'ari loh. Disebut-sebut pernah ketemu dengan Imam Al-Ghazali. Coba bayangkan, sudah ketemu Imam Al-Ghazali pengikut Asy'ari, tapi bisa ngaku dirinya Imam Mahdi. Ternyata bisa juga kacau. Maka jangan heran kalau ada tasawuf yang kacau balau hari ini. Ngaku Asy'ari. Oh, ini ada juga yang ngaku Imam Mahdi itu. Kacau betul. Kemudian di Sudan muncul namanya Mahdi Sudan. Mahdi Sudan ini gurunya sampai benci. Sampai diharamkan ketemu oleh gurunya. Gara-gara ngaku Mahdi Sudan. Pengikutnya banyak. Tahu nggak alasannya kenapa pengikutnya banyak? Dia muncul pada saat Sudan melawan penjajahan kolonialisme dari Eropa. Dia kemudian tidak mau menerima bantuan pemerintah. Dia lebih baik lapar daripada makan uang pemerintah. Ini kan disukai rakyat. Maka pengikutnya banyak. Dia lebih baik lapar daripada makan, tapi sesat. Jadi tidak betul juga orang yang kemudian menentang kekuasaan selamanya benar. Dilihatnya dari perspektif syariat. Benar syariat, dia benar syariat. Karena bisa juga orang dekat dengan kekuasaan, tapi dia untuk menasihati kekuasaan. Syariatnya benar. Ada juga orang yang jauh ternyata juga kacau balau. Ini Sudan nih, Mahdi Sudan namanya. Lanjut. Di Arab Saudi ada namanya Juhaiman Al-Utaibi. Juhaiman Al-Utaibi itu dia punya seorang ipar namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, itu iparnya. Dia mimpi iparnya ini Imam Mahdi. Mimpi ceritanya. Iparnya ini Imam Mahdi. Apa yang terjadi? Si Juhaiman ini dulu di militer Arab Saudi, pangkatnya kalau saya nggak salah terakhir itu kapten. Jadi orang besar di militer. Bukan orang biasa, orang militer. Tentara ini, tentara angkatan darat. Dia kumpulin pendukungnya, pengikutnya, semua sepakat bahwa iparnya adalah Imam Mahdi. Lalu ngangkat senjata, didudukilah Masjidil Haram. 3 hari 3 malam kalau saya nggak salah diduduki. Sampai kemudian untuk memberantas Juhaiman, pemerintah Arab Saudi harus menggempur bahkan dari udara pakai pesawat tempur dan helikopter. Di orang yang ada dalam Masjidil Haram nggak bisa keluar. Di semuanya disuruh beat ke iparnya Imam Mahdi itu. Coba bayangkan, kacau betul. Apa yang terjadi? Ditaklukkan oleh pemerintah Arab Saudi, ditangkap dan dihukum mati. Baru kali ini saya dengar cerita Imam Mahdi dihukum mati. Nah inilah dia ada di Arab Saudi. Imam Mahdi dihukum mati. Kemudian Pakistan, ini terjadi, orangnya masih hidup. Nonton aja video YouTube-nya Muhammad Qasim. Dan ini ada pengikutnya di Indonesia, menyebar di grup-grup WA ngajak kita untuk membaiat Muhammad Qasim jadi Imam Mahdi. Sampai kiamat nggak akan saya lakukan. Apa yang membedakan Muhammad Qasim? Semua banyak sekali dari profesi dia, ramalan dia yang jadi kenyataan. Di antara profesi dia mengatakan bahwa nanti akan dipimpin oleh seseorang yang siapa yang kemarin dikudeta Presiden Pakistan? Imran Khan. Lalu Imran Khan ini akan diturunkan. Lalu nanti dia akan berkuasa kembali dan dikudeta kali kedua. Kedua-duanya terjadi. Sekarang ditangkap lagi kan? Untuk yang kali kedua sudah dikudeta, naik lagi terpilih, sekarang ditangkap lagi dengan alasan korupsi. Di penjara masih sekarang. Imran Khan. Teman akrabnya Erdogan. Ya kan? Ditangkap. Dan terjadi. Dan banyak. Dia mengakui ketemu Nabi sudah ribuan kali dan ketemu Allah ratusan kali. Enggak main-main Muhammad bin Qasim nih. Sering tampil di podcast YouTube. Bahkan ada Muhammad Qasim
Indonesia. Hati-hati, ada di Indonesia, ada podcastnya, banyak sekali pengikutnya. Termasuk Ustaz Zulkifli siapa? Yang biasa cerita hari kiamat itu. Itu Uzma. Itu juga diajak masuk untuk ngakuinya Imam Mahdi itu. Luar biasa. Orangnya nggak ada tampang orang berilmu sedikit pun. Tampang seperti kalau anak kecil itu yang bisa ngelihat yang aneh-aneh itu apa namanya? Indigo. Nah, tampang seperti orang indigo. Bukan tampang. Kenapa? Orang berilmu tuh kalau bicarakan pakai dalil. Nggak ada dalil-dalilnya dia bicara. Satu pun nggak ada dalilnya. Nggak jelas ilmu hadisnya. Dan disebut oleh pengikutnya Imam Mahdi. Kita katakan bukan. Di Malaysia, Ashari Muhammad. Tahu pernah dengar nggak Darul Arqam? Yang muda-muda pasti nggak tahu Darul Arqam. Sekarang namanya Rufaqa kalau saya nggak salah. Namanya sekarang. Darul Arqam itu yang pakai baju hitam-hitam. Dulu kita di pesantren kita sering ya, datang setiap salat subuh mereka salat di situ, tapi mereka nggak mau salat sama kita, salat sendiri. Darul Arqam. Pemimpinnya namanya Ashari Muhammad. Ashari Muhammad ini di Bondowoso kalau saya nggak salah lahir seorang ulama namanya Syekh Muhammad Suhaimi. Beliau dakwah ke Malaysia, ke Singapura sampai meninggal Singapura. Salah seorang muridnya Ashari Muhammad. Ashari Muhammad ini mengakui bahwa gurunya Muhammad Suhaimi itu adalah Imam Mahdi. Luar biasa. Ini menarik untuk ini ya. Saya bacakan sedikit saja. Jadi ada bukunya, buku petunjuk, buku petunjuk. Dan ini menarik sekali. Saya maksudnya supaya teman-teman itu punya pemahaman sehingga nanti tidak terjebak jika ada hal yang aneh-aneh. Terus saya cari dulu, karena ini penting saya kira. Halamannya saya cari dulu. Seratus 136. Baik, coba dengar ya. Ini nama bukunya. Abuya Ashari Muhammad, pemimpin paling ajaib di zamannya. Pada halaman 106-107 disebutkan begini. Berikut ialah apa yang Abuya paham. Ini bahasanya agak Malaysia sedikit ya. Tentang Imam Mahdi dan perjuangannya dengan merujuk kepada hadis-hadis akhir zaman serta ilham yang Abuya dapat dari masa semasa. Sejak 40 tahun yang lalu. 1. Imam Mahdi adalah seorang laki-laki yang masih hidup dan sedang digaibkan Allah. Pemahamannya Syiah. Gak ada. Pemahaman sunnah ya beliau gak ada istilah digaibkan. Kalau belum ada ya belum lahir. Atau belum gede. Gak ada digaibkan. Yang kedua, dia akan zahir ke dunia nyata pada waktu yang Allah kehendaki untuk melakukan kebangkitan Islam. Yang ketiga, di hari zahirnya yaitu hari Jumat bulan haji. Nggak ada penyebutan hari. Khatib sedang membaca khutbah Jumat di mimbar Masjidil Haram di Makkah. Tapi hidungnya berdarah. Khatib Masjidil Haram nih, hidungnya berdarah. Karena cuaca terlalu panas. Khatib itu turun dari mimbar dan naiklah khatib yang kedua untuk berkhutbah tetapi hidungnya juga berdarah. Maka naiklah khatib yang ketiga tetapi berdarah juga hidungnya. Demikianlah berlaku hingga 6 orang khatib mengambil tepat. Tetapi semua berdarah hidung. Oleh karena darah itu najis, maka batallah khutbah mereka semuanya. Terakhir naiklah khatib ketujuh dan didapati hidungnya tidak berdarah. Maka dialah yang menjadi imam sembahyang Jumat pada hari itu di Mekah. Itulah dia Imam Mahdi, sewaktu mula-mula dizahirkan Allah ke alam nyata setelah digaibkan Allah selama 80 tahun. Sudah. Kejadian ini mirip dengan kejadian waktu akan zahirnya Nabi Isa, waktu subuh di Masjid Umawi di Damsyik, Syria. Pernah dengar cerita tentang berdarah hidung khatib Mekah? Enggak kan? Entah, Allah alam. Jangan tanya sama saya mana dalilnya. Tanya sama mereka.
4. Nama Imam Mahdi ialah Muhammad bin Abdullah. Ini benar. Ibunya Aminah, keturunan Bani Hashim, yaitu Arab Quraisy, dan merupakan Ahlul Bait. Ini sama. Ini jangankan kita, Syiah juga ada yang sama dengan ini. Tapi tidak semua Syiah. 5. Imam Mahdi akan zahir tidak lama lagi, yaitu selepas terjadinya Daulah Islamiyah di Malaysia. Bukan di Arab, bukan di Mekah, di Malaysia. Yaitu sekitar 3 hingga 4 tahun lagi. Sekarang udah 10 tahun lebih. Nggak keluar-keluar juga. Udah 10 tahun nih lebih. Nggak keluar-keluar. Ini tahayul nih. Karena ditulisnya sebelum 3-4 tahun. Ternyata udah 10 tahun dari sejak bukunya. Bukan, karena lebih 10 tahun. Nggak muncul juga Imam Mahdi. 6. Dari Mekah dia akan ke Malaysia untuk menerima serahan kuasa dari putra Bani Tamim. Dan hal ini berlaku setelah 6 tahun kezahirannya di mimbar Masjidil Haram itu. Yang ke-7. Dalam tempoh 6 bulan. Imam Mahdi belum istihar dirinya. Beliau hanya bertemu wazir-wazirnya dan mengatur strategi bagaimana untuk melengkapkan persiapan untuk pengistiharan. Umat Islam yang sudah tahu keberadaannya walaupun tidak istihar akan berbaiat kepadanya. Imam Mahdi syaratkan mereka mesti berbaiat dulu dengan putra Bani Tamim. Kemudian mengikuti kursus ilmu ikhwan. Ada kursusnya. Ilmu ikhwan dan as-saib di Malaysia. Kebanyakan yang berbaiat ialah syekh tarikat yang hak bersama pengikutnya. Kebanyakannya orang Timur Tengah dan juga dari seluruh dunia akan berbondong-bondong ke Malaysia. Yang banyak saya lihat di Malaysia adalah wisatawan. Bukan ini. Karena 3 tahun 4 tahun kan katanya. 8. Program penyerahan kuasa berlangsung hanya 1 malam. Sebab kerja-kerja menyiapkannya sudah dibuat oleh putra Bani Tamim selama 40 tahun. Imam Mahdi memimpin kerja-kerja itu baik dari balik tabir. Gak benar. Gak ada nama Mahdi di balik tabir. Beliau ketika sudah jadi Imam Mahdi, udah muncul. Gak ada beliau atur dari balik tabir. 9. Dengan kuasa daulah yang ada, dengan sistem pemerintahan khalifah yang sudah wujud, dan dengan pengaruh yang sudah bertaraf dunia, Imam Mahdi akan memulakan operasi memerangi Sofyani, yaitu Amerika Serikat. Nah, udah nunjuk negara. Udah jelas itu. Beliau akan menang dan dapat menguasai dunia. 10. Imam Mahdi memerintah dunia selama 40 tahun. Bila Dajjal datang, Nabi Isa turun untuk membunuhnya. Nabi Isa akan membenarkan Imam Mahdi, hasilnya seluruh penghuni dunia akan jadi pengikut Imam Mahdi. Imam Mahdi tidak ada penyebutan 40 tahun. 40 tahun ini Nabi Isa. Imam Mahdi 7 tahun. Hadisnya tadi udah kita baca. Tidak ada penyebutan 40 tahun. 40 tahun semuanya hadis Nabi Isa. Ini udah salah meletakkan hadis. Dan ini ada pengikutnya di Indonesia. Kebanyakan di Pulau Jawa. Darul Arqam ini banyak pengikutnya dari Indonesia. Biasanya yang dulu main nasyid itu. Tapi bukan semuanya ya. Jangan nanti nyalahin nasyid pula. Jangan pula kita orangnya. Mereka kalau nggak salah berubah sekarang namanya. Bukan lagi karena pemerintah Malaysia sudah menganggap ajaran Darul Arqam sesat. Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa MUI. Fatwanya itu nomor 13 tertanggal 13 Agustus tahun 1994. Ditandatangani oleh Kiai Haji Hasan Basri sebagai ketua umumnya. Bahwa itu merupakan ajaran sesat. Hati-hati. Itu ini Malaysia. Kemudian Indonesia. Di Medan ada namanya Muhammad Zubir. Muhammad Zubir ini pernah dia tamatan dari USU, Universitas Sumatera Utara, jurusan MIPA, jurusan matematika kalau saya nggak salah. Pernah baiat di Monas. Dan pernah juga baiat di Masjidil Haram, ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi. Dan diancam hukuman mati. Ceritanya ada di dalam website tribunnews.com. Ditangkap oleh pemerintah Saudi, cuma berhasil dibebaskan, tidak sampai dihukum mati, pulang ke Indonesia. Muhammad Zubir. Tidak terdengar lagi suaranya sampai hari ini. Saya juga nggak tahu apakah masih ada. Dan ada pengikutnya yang luar biasa itu. Yang di Monas itu ada pengikutnya. Yang di Monas itu. Baiat. Entah ada 20 orang orangnya. Sedikit sekali pengikut Imam Mahdinya. Imam Mahdi Monas. Indonesia. Kemudian di Depok namanya Winardi. Ini baru terjadinya. Sekitar sebelum Covid kalau salah ini. Winardi. Winardi ini seorang kerjanya sebagai security sebuah perusahaan. Dia bahkan bikin ini di samping rumahnya replika Ka'bah. Ada pengikutnya, salah satu pengikutnya manajernya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Winardi, kita dapat dari mana wahyunya? Ngaku Imam Mahdi.
Kenapa ini penting saya cerita? Mulai dari dulu sampai sekarang, dari Mesir sampai Indonesia, ternyata semua ada yang ngaku Imam Mahdi. Jangan terjebak. Kalau ada yang ngaku Imam Mahdi, cepat-cepat katakan dia adalah pendusta, pembohong. Jangan ikut. Kita bentengi akidah umat ini. Jangan sembarangan. Dengar orang Imam Mahdi kita ikut. Dengar orang Imam Mahdi mau. Ini palsu semua. Palsu semua. Ya, tidak perlu diikut. Sekarang dahsyat. Kalau Nabi Isa sudah banyak ya, Nabi Isa. Ada juga malaikat Jibril. Ya, turunkan UFO di Monas. Entah mana UFO-nya nggak kelihatan. Pernah kan? Ternyata malaikat Jibrilnya sudah meninggal dunia sekarang. Ya kan udah meninggal kan? Sudah meninggal. Subhanallah. Maksud saya, jangan mudah ketipu yang begini-begini. Kuatkan iman. Ada orang ngaku Nabi Isa muncul di Indonesia, ngaku Nabi terakhir, ngaku Imam Mahdi, ngaku apa lagi? Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, jangan percaya. Katakan dialah pembohong. Pindah sudah. Nggak usah khawatir. Kalau kita punya kekuatan yang luar biasa, tidak akan bisa dipengaruhi oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini saja. Apa slide selanjutnya? Kita akan bicara nanti kemunculan Sofyani. Karena Sofyani itu hubungannya dengan Imam Mahdi. Siapa Sofyani? Bagaimana ceritanya? Sahihkah cerita itu? Atau itu hanya bersifat politis? Kenapa? Cerita As-Sufyani ini banyak menyebar di internet sebagai cerita yang benar. Saya telah menulis di sini, cerita Sofyani hadisnya semuanya tidak benar. Hadisnya lemah. Baik lemah karena sanadnya maupun lemah dari sisi matannya. Nanti kita akan buktikan tentang cerita As-Sufyani. Sebagian orang seperti Darul Arqam menisbahkan As-Sufyani kepada Amerika Serikat. Karena ada yang menyebut Sofyani Amerika Serikat, ada juga yang menyebut Dajjal itu apa? Kelompok bawah tanah itu apa namanya? Illuminati. Ya kan? Ada yang menyebutkan Ya'juj Ma'juj itu Illuminati. Nah, jangan terjebak dengan penjelasan-penjelasan itu. Itu semuanya tidak benar. Karena nanti pada babnya kita akan jelaskan bagaimana mungkin Dajjal itu Illuminati. Illuminati itu kan bukan orang. Sedangkan Dajjal ada ciri fisiknya. Ada bentuk rambutnya, ada bentuk badannya, ada bentuk jidatnya, ada bentuk hidungnya, semua ada. Sampai warna kulit ada. Sejak kapan Illuminati warna kulit? Oh, itu nama bendera, Ustaz. Nah, kalau jidatnya besar, benderanya yang gede. Kan jadi sulit kita menafsirkan. Maka kita katakan, tidak mungkin itu negara atau organisasi kalau ada ciri-ciri fisiknya. Ada hadisnya. Bukan nggak ada hadisnya. Begitu juga dengan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu ada nasabnya. Bagaimana mungkin kemudian Illuminati ada nasab? Amanah ada nasab nggak? Nggak ada amanah itu nasabnya. Yang ada nasab amna. Paham kan? Organisasi itu nggak ada nasab, nggak ada bapaknya. Iya dong. Yang ada nasab orang di dalamnya. Maka jangan terjebak. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, kita tidak cerita yang macam-macam. Kita hanya ingin membuat orang tercerahkan supaya tidak terjebak dengan cerita yang tidak-tidak. Saya kira itu saja sampai di sini. Silakan Muammar ditutup dengan doa.